Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran khulasah daripada kitab Ta'zimul Ilm. Qala al-muallif hafizahullah al-ma'qidul khamis sulukul jaddatil musilati ilaih. Simpul yang kelima adalah menempuh jalan utama yang menyampaikan kepadanya, ini kepada ilmu. Qala hafizallah likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Setiap sesuatu yang dicari ada jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dicari tersebut. Faman salaka jaddata matlubih, maka siapa yang menempuh jalan utama menuju sesuatu yang dicari, awqafathu alaih, maka jalan utama tadi akan menyampaikan dia kepada sesuatu tersebut. Wa man adala anha lam yaghfar bimatlubih, dan siapa yang berpaling dari jalan utama tersebut, dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia cari tersebut. Wa inna lil ilmi tariqan, dan sesungguhnya ilmu itu punya jalan. Man akhta'aha dhalla, siapa yang salah dalam menempuh jalannya, dia akan tersesat. Walam yanalil maqsud, dan dia tidak akan mencapai apa yang dia inginkan. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'bin katsir, dan bisa jadi dia mendapatkan faedah, tetapi faedah yang dia tempuh dari selain jalan utama tadi sangat sedikit disertai dengan kelelahan yang banyak. Berbeda kalau dia menempuh dari jalan utama tersebut. Qala hafizallah wa qad dzakara hadha at-tariq بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند, dan telah menyebutkan jalan utama untuk sampai kepada ilmu ini dengan lafaz yang jami' mani', yang benar-benar mengumpulkan apa yang dimaksud dari jalan utama ini dan mengeluarkan dari yang bukan termasuk jalan utama. Siapa yang menyebutkannya? Yaitu Muhammad Murtadha bin Muhammad Az-Zabidi, pemilik kitab Tajul Arus, dalam satu manzumahnya yang diberi nama Alfiyatus Sanad. Yaqulu fiha, beliau rahimahullah berkata dalam manzumahnya itu, fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsanah bihifdhi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Maka fama hawal ghayah, tidak akan seseorang bisa mengumpulkan al-ghayah, apa yang menjadi tujuannya, fi alfi sanah, dalam 1000 tahun. Syakhsun, ini seseorang itu. Fakhudh, maka ambillah, min kulli fannin ahsanah, dari setiap bidang ilmu yang paling bagusnya. Bihifdhi matnin jami'in lirrajih, dengan menghafalkan matan yang mengumpulkan perkara-perkara yang rajih.
dalam bidang tersebut. Ta'khuduhu ala mufidin nasihi. Kamu mengambil ilmu matan tersebut di hadapan seorang guru yang bisa memberimu faedah dan orang yang nasih, menginginkan kebaikan untukmu. Nah, qala hafizallah fa tariqul ilmi wa jaddatuhu mabniyatun ala amrayn. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilm. Maka jalan untuk sampai kepada ilmu dan jadahnya, jadi jalan yang utamanya adalah dibangun di atas dua perkara. Siapa yang mengambil dua perkara ini, maka dia termasuk orang yang mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusula ilaih. Karena dia menuntut ilmu tadi dari cara yang mungkin dia sampai kepada ilmu tadi. Makanya termasuk orang yang mengagungkan ilmu adalah dia menempuh cara yang betul dalam mencari ilmu. Apa saja dua perkara tersebut? Fa'ammal amrul awal. Adapun perkara yang pertama adalah fahifdhu matnin jami'in lirrajih. Menghafalkan satu matan dari bidang ilmu yang mengumpulkan perkara-perkara yang rajih dalam bidang ilmu tersebut. Fala budda min hifdhin. Maka dalam menuntut ilmu harus adanya hafalan. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhala. Maka siapa yang mengira bahwa dia bisa mencapai ilmu tanpa menghafal, maka dia menuntut sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Jadi setiap ilmu yang kamu ingin capai harus ada hafalan yang kamu harus hafalkan dari ilmu tersebut. Wal mahfudhul mu'awwalu alaih, dan yang dihafalkan, yang dijadikan pegangan, apa yang dihafalkan? Huwal matnul jami'u lirrajih, yaitu matan ilmu yang mengumpulkan perkara yang rajih dalam bidang ilmu tersebut. Ay al-mu'tamadu inda ahlil fan, yaitu yang dijadikan pegangan di kalangan ahli dalam bidang tersebut. Misalnya kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, maka kitab matan yang dijadikan pegangan oleh para ahli dalam bidang itu seperti matan Al-Ajurumiyah misalnya. Maka ambil kitab matan tersebut, kemudian hafalkan isi kandungannya. Dalam bidang apalagi usul, misalkan ada matan Al-Waraqat. Ambil matan tersebut, kemudian hafalkan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi setiap bidang ilmu yang kamu ingin pelajari dari bidang-bidang ilmu agama, ambil dari setiap bidang tadi apa matan yang memang dijadikan pegangan utama oleh para ahli di setiap bidang. Kemudian kamu hafalkan. Wa ammal amru tsani, adapun perkara yang kedua, fa akhdhuhu ala mufidin nasihin. Kamu mengambil matan ilmu tersebut, kamu pelajari, kamu kuasai di depan seorang guru yang punya dua sifat ini. Mufid, guru tadi bisa memberimu faedah yang berharga terkait dengan matan yang sedang kamu pelajari, dan dia orang yang nasih, yang punya karakter baik, yang menginginkan kemaslahatan dan kebaikan untukmu. Fatafza'u ila syaikhin
tatafahhamu anhu ma'anih. Maka kamu cari bantuan pengajaran seorang syekh, seorang guru, yang dari dialah kamu belajar memahami makna dari matan yang hendak kamu kuasai tadi. Yattasifu bihadainil wasfain. Yang seorang syekh tadi memiliki dua sifat ini. Awwaluhuma al-ifadah. Yang pertama, syekh tersebut bisa memberimu faedah. Wa hiya al-ahliyatu fil ilm. Faedah yang dimaukan adalah syekh tersebut punya keahlian dalam bidang ilmu tersebut. Fayakunu mimman 'urifa bi talabil ilm. Sehingga syekh yang kamu belajar darinya hendaklah dari orang yang sudah dikenal. Ya, perjalanan dia dalam menuntut ilmu, wa talaqqihi, dan perjalanan dia dalam menimba ilmu, hatta adrak, sampai dia benar-benar menguasai ilmu tadi, fasarat lahu malakatun qawiyatun fi, sehingga dia punya kecakapan yang kuat, ya, kematangan yang kuat dalam penguasaan terhadap ilmu tersebut. Wal aslu fi hadha, dan dasar, ya, dalil tentang perkara ini, mengapa perlu kamu berguru dari seorang yang menguasai ilmu yang hendak kamu cari. Dasar dalilnya adalah ma akhrajahu Abu Dawud, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah fi sunani, dalam sunannya, bi isnadin qawiyyin, dengan sanad yang kuat, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Tasma'una, kalian mendengar, yakni tasma'una minni al-hadis, kalian mendengar dariku hadis. Maksudnya kalian adalah as-sahabah radhiyallahu anhum. Kalian wahai para sahabat mendengar dariku hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu sunnah, ilmu Al-Quran, ilmu agama. Wa yusma'u minkum, dan didengar ini ilmu hadis ini, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah ini, ilmu agama ini dari kalian, oleh orang setelah kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan ilmu ini didengar lagi dari orang yang mendengar dari kalian. Nah, ulama katakan hadis ini lafadznya adalah khabar, tapi makna yang dimaksud adalah amr, perintah. Ai litasma'u minnil hadis, hendaklah kalian dengar dariku hadis, ambil dariku ilmu. Wal yusma' minkum, wal yusma' mimman yasma'u minkum, dan hendaklah didengar ilmu ini, ya, dari kalian, oleh orang-orang setelah kalian, dan didengarlah dan hendaklah didengar ilmu ini dari orang yang mendengar dari kalian. Seperti itu maksudnya. Ini perintah untuk menimba ilmu, ya, dengan datang dari atau kepada seorang guru yang mendapat ilmu itu, ya, secara bersambung dari gurunya, dari guru-gurunya, terus sampai kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizallah, wal ibratu bi umumil khitab, dan ibrah, pelajaran itu diambil berdasarkan keumuman khitab, ini kalamnya, la bi khususil mukhatab, tidak dengan kekhususan orang yang diajak bicara. Nah, artinya ini tidak hanya berlaku untuk sahabat dan juga orang yang
mengambil dari sahabat, dan juga orang yang mengambil dari orang yang mengambil dari sahabat. Tapi berlaku umum untuk orang-orang yang setelahnya. Fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhihi al-ummah ay ya'khudahu al-khalifu 'anis salif. Maka akan selalu ada. Ya. Ini ulama-ulama yang menjadi panutan dalam ilmu di tengah-tengah umat ini, yang orang belakangan mengambilnya dari orang terdahulu. Nah, qala hafidhallah, amma al-wasfu tsani fa huwa an-nasihah. Adapun sifat seorang syekh yang diambil darinya ilmu, yang kedua adalah dia memiliki nasihat. Wa tajma'u ma'nayayn ithnain. Dan sifat nasihat pada seorang syekh itu mengumpulkan dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, salahiyatu syekh lil-iqtida'i bihi wal-ihtida'i bihadihi wa dallihi wa samtih. Ini kesalehan seorang syekh, kelayakan seorang syekh untuk dijadikan panutan, untuk ini dicontoh tariqahnya, jalan hidupnya, dan perangainya. Harus nampak pada syekh tersebut sifat-sifat keteladanan yang bisa dilihat dari perjalanan hidupnya, dari tindak tanduknya, dari perilakunya. Di catatan kaki nomor 1 itu penjelasan tentang riwayat hadis yang di atas, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah dalam sunannya. Itu ada di kitab nomor 24, Kitabul Ilm, bab yang ke-10, bab fadli nashril ilm, tentang keutamaan menyebarkan ilmu, nomor hadis 3659. Wal akhar, dan makna yang lain dari sifat nasihat pada seorang syekh adalah ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Syekh tadi mengenal dan mengerti betul cara-cara dalam mengajar ilmu yang baik. Bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim, di mana dia orang yang bagus dalam mengajarkan ilmu kepada orang yang belajar. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruh. Seorang syekh tadi mengerti apa yang maslahat untuk orang yang belajar dan apa yang bermanfaat, sehingga dia pilihkan yang bermaslahat dan dia jauhkan dari yang bermanfaat. Wafqa tarbiyatil ilmiyah allati dzakaraha asy-Syatibi fil muwafaqat. Sesuai dengan metode pengajaran ilmiah yang disebutkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Walhamdulillahirabbil alamin.